Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Septiadi Effendi dari kelompok Modus. Di sini saya pertama akan menjelaskan probabilitas dan statistik. Ya, di sini probabilitas itu adalah suatu nilai yang digunakan untuk mengukur tingkat terjadinya suatu kejadian yang acak. Kata probabilitas itu sendiri sering disebut dengan peluang atau kemungkinan. Probabilitas secara umum merupakan peluang bahwa suatu akan terjadi. Dan di sini ada statistik. Statistik adalah hasil data yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik dan sebagainya. Adapun definisi statistik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah catatan atau angka-angka, yaitu bilangan yang dikumpulkan dan digolong-golongkan sehingga dapat memberi informasi yang berarti mengenai suatu masalah atau gejala. Data yang kami kumpulkan berasal dari mahasiswa aktif Teknik Informatika dari Universitas Islam Riau. Di sini kami mengambil 2 sampel, yaitu IP dan usia. Yang mana IP sebelumnya kami olah menjadi kontinu dan usia menjadi bilangan diskrit. Dan pengolahan data dilakukan pada data berkelompok, dan pada laporan ini menggunakan ada 4 software, yaitu Excel, Python, SPSS, dan software pendukung seperti Google Form. Dan di sini kami total sampelnya yang kami kumpulkan, yang kami ambil untuk pengolahan datanya itu yaitu 130 mahasiswa. Di sini penggunaan setiap softwarenya, yaitu ada Excel. Excel itu digunakan untuk mencari nilai-nilai tengah dan deviasi beserta membuat diagram dan tabel. Kalau SPSS digunakan untuk membuat diagram dan tabel dari sampel. Kalau Python digunakan untuk mencari nilai tengah seperti median, mean, dan modus. Dan Google Form digunakan untuk mengumpulkan data sampel dan membuat diagram. Perkenalkan, nama saya Poizaki. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengolah data. Langkah pertama yaitu adalah kita harus menentukan terlebih dahulu data diskrit dan data kontinunya. Data diskrit yang kami gunakan yaitu adalah usia, dan data kontinu yang kami gunakan ialah IP. Baiklah, sini saya akan mengambil contoh data kontinunya, yaitu IP. Setelah kita menentukan data kontinu tadi, kita melakukan collecting data. Kita bisa melakukan collecting data dengan berbagai cara. Bisa melalui wawancara, bisa melalui kuesioner, Google Form, dan lain sebagainya. Setelah itu, kita mengambil sampel tersebut dan mengurutkannya dari yang terbesar dan yang terkecil. Contoh data yang kami ambil adalah sebagai berikut. Setelah itu, lakukan pengurutan data dari yang terkecil ke yang terbesar. Kita dapat mengurutkan data ini bisa menggunakan Excel maupun dengan cara manual. Di sini kami mengurutkan data dengan menggunakan Excel, maka didapatlah hasil sebagai berikut. Setelah melakukan pengurutan data, langkah selanjutnya yaitu adalah membuat diagram batang dan daun. Lalu, bagaimanakah cara membuat diagram batang dan daun? Yang pertama yaitu adalah kita harus menentukan terlebih dahulu batangnya, lalu kita membuat daunnya. Contohnya itu adalah pada angka 23. Pada angka 23, batangnya yaitu adalah 2 dan daunnya adalah 3. Dan pada angka 57, batangnya adalah 5 dan daunnya adalah 7. Maka dari data yang kami urutkan tadi, kami mendapatkan diagram batang dan daunnya adalah sebagai berikut ini. Setelah membuat diagram batang dan daun, langkah selanjutnya yaitu adalah melakukan pengompokan data. Pengompokan data ini terdiri dari batas bawah, batas atas, dan frekuensi. Di sini kami mengolah data kontinu yaitu adalah IP, maka batas bawah yang kami gunakan yaitu adalah 0,1,
dan batas atasnya adalah 1,1. Maka panjang kelasnya yaitu adalah 0,11, yaitu dihitung dari 0,1, 0,2, 0,3 hingga 1,1. Maka didapat panjangnya yaitu adalah 0,11. Langkah selanjutnya yaitu adalah frekuensi. Frekuensi di sini didapatkan yaitu dari banyak data kita tadi, yaitu bisa dari diagram batang maupun data yang sudah kita urutkan tadi. Setelah melakukan pengompokan data, langkah selanjutnya yaitu adalah menghitung nilai-nilai tengah daripada nilai IP tadi. Yaitu yang pertama yaitu adalah menghitung nilai mean. Nilai mean merupakan hasil pembagian daripada seluruh jumlah frekuensi dibagi seluruh jumlah data. Contohnya adalah sebagai berikut. Yang kedua yaitu adalah median, yang mana rumusnya adalah tepi bawah modus ditambah N bagi 2 dikurang frekuensi sebelum modus dibagi frekuensi modus dikali panjang kelas. Maka hasilnya adalah sebagai berikut. Yang ketiga yaitu adalah kuartil 1, yaitu rumusnya adalah tepi bawah kelas 1 ditambah 1/4 dikali N dikurang frekuensi sebelum tepi bawah kelas 1 dibagi frekuensi tepi bawah kelas 1 lalu dikalikan dengan panjang kelasnya. Maka hasilnya adalah sebagai berikut. Yang keempat yaitu adalah menentukan kuartil 3, yang mana rumusnya adalah tepi bawah kelas 3 ditambah 3/4 dikali N dikurang frekuensi sebelum tepi bawah kelas 3 dibagi frekuensi tepi bawah kelas 3 lalu dikalikan dengan panjang kelas. Maka hasilnya adalah sebagai berikut ini. Yang kelima yaitu adalah desil. Di sini kami mengambil desil 4, yaitu rumusnya adalah tepi bawah kelas 4 ditambah 4/10 dikali N dikurang frekuensi sebelum tepi bawah kelas 4 dibagi frekuensi tepi bawah kelas 4 dikalikan dengan panjang kelas. Maka hasilnya adalah sebagai berikut ini. Lalu yang selanjutnya adalah mencari persentil. Di sini kami mencari persentil 11, yang mana rumusnya adalah batas bawah kelas 11 ditambah 11/100 dikali N dikurang frekuensi sebelum batas kelas 11 dibagi frekuensi batas kelas 11 dikalikan dengan panjang kelasnya. Maka hasilnya adalah sebagai berikut ini. Yang ketujuh yaitu adalah mencari modus, yang mana rumusnya adalah tepi bawah kelas modus ditambah A dibagi A tambah B dikali panjang kelas, yang mana A merupakan frekuensi kelas modus dikurang frekuensi sebelum kelas modus, dan B merupakan frekuensi kelas modus dikurang frekuensi sesudah kelas modus. Maka hasilnya adalah sebagai berikut ini. Setelah kita mencari nilai-nilai tengah tadi, kita melakukan pencarian nilai deviasinya, yaitu rumusnya adalah frekuensi dikali mean dikurang nilai tengah dibagi banyak data, yang hasilnya adalah sebagai berikut ini. Yang kedua yaitu adalah deviasi standar, yaitu rumusnya adalah akar frekuensi dikali nilai mean dikurang nilai tengah dipangkatkan 2 dibagi N dikurang 1 atau banyak data dikurang 1. Maka hasilnya adalah sebagai berikut ini.
Selanjutnya itu adalah menentukan variansi. Rumusnya adalah deviasi standar dipangkatkan 2. Maka hasilnya adalah sebagai berikut ini. Nah, itulah hasil pencarian nilai harga-harga tengah daripada IP tadi. Untuk kalian yang ingin mencarinya secara instan, kalian bisa menggunakan software Excel, yaitu di sana sudah tersedia rumus-rumus untuk mencari nilai-nilai harga tengah tersebut. Untuk hasilnya tidak akan jauh berbeda. Berikut adalah perbandingan hasil menggunakan dengan cara manual dan menggunakan Excel. Setelah menghitung nilai deviasi, kita menentukan kemencengan dan keruncingan daripada nilai IP tadi. Untuk menentukan nilai kemencengan dan keruncingan ini, kita bisa menggunakan Excel, yaitu dengan rumus untuk kemencengan yaitu sama dengan scale, lalu kita blok data kita, dan kita enter, maka dapatlah hasilnya. Dan untuk keruncingan, yaitu rumusnya adalah kurtosis atau kurt saja, lalu kita masukkan semua data kita dan kita enter, maka dapat hasilnya. Baiklah, itulah hasil langkah-langkah pengolahan data yang bisa saya sampaikan. Untuk langkah-langkah pembuatan diagram, bahasa pemrograman, dan lain sebagainya akan dibahas oleh teman saya di video selanjutnya. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, saya akan melanjutkan pembahasan diagram bulat, histogram, dan poligon di Excel mengenai data IP. Jadi di sini sumbu X-nya itu sebagai batas kelas, dan sumbu Y-nya itu sebagai frekuensi. Contohnya diagram histogram IP sebagai berikut. Dan diagram poligon seperti diagram poligon seperti grafik seperti berikut. Nah, dan jadi di sini ada pergabungan diagram antara diagram histogram dan diagram poligon untuk IP sebagai berikut. Dan di sini tabel, dan di sini ada tabel dan diagram bulat konsentrasi. Data konsentrasi AI itu ada 31 orang, dan multi platform ada 38 orang, dan networking itu 61 orang, jadi jumlahnya 130. Dan ini diagram bulat konsentrasinya itu di sini sebagai berikut. Ya, Muhammad Ilham Rianto dari kelompok modus akan menjelaskan tentang tabel cross step dan diagram pada SPSS. Yaitu tabel cross step yaitu tabel silang. Di sini yang pertama ada case processing summary, yaitu kasus singkat dari prosesnya. Di sini ada kasusnya, itu ada kasus yang valid, yang kedua ada kasus missing atau kasus yang hilang. Berupa angkatan konsentrasi. Di sini data validnya memiliki frekuensinya 130. Jadi tingkat presentasinya itu 100%. Di kasus yang missing atau kasus hilang, di sini tingkat frekuensinya itu 0. Jadi tingkat presentasinya itu 0%. Jadi total dari kasus ini yaitu frekuensinya 130 dan tingkat presentasinya yaitu 100%. Terus yang kedua ada cross tabulation atau tabel silang dari angkatan konsentrasi. Di sini ada angkatan 2015, 2016 dan 2017, dan konsentrasinya yaitu ada 3, yaitu konsentrasi artificial intelligence, yang kedua ada multi platform, yang ketiga ada networking. Yang pertama di sini tabel silang di angkatan 2015 ada 1 orang, yang di angkatan 2016
jumlah orangnya ada 7. Di angkatan tahun 2017 ada 121 orang, jadi totalnya itu 130 orang. Sedangkan yang mengambil konsentrasi di artificial intelligence yaitu di tahun 2015 ada 1 orang, di tahun 2016 ada 3 orang, di tahun 2017 ada 27 orang. Jadi yang mengambil konsentrasi artificial intelligence ada 31 orang. Terus di konsentrasi di konsentrasi multi platform di tahun 2015 yang mengambil 0 orang. Yang kedua di tahun 2016 ada 1 orang, di tahun 2017 ada 36 orang. Jadi total jumlah yang mengambil konsentrasi multi platform ada 38 orang. Terus yang ketiga ada konsentrasi networking. Di tahun 2015 yang mengambil konsentrasi networking 0 orang, di tahun 2016 ada 3 orang, di tahun 2017 ada 58 orang. Jadi total yang mengambil konsentrasi networking ada 61 orang. Jadi total keseluruhan dari yang mengambil konsentrasi ada 130 orang. Terus di sini ada chart IP versi SPSS. Yang pertama ada tabel batang, yang dimana di bawahnya yaitu merupakan sumbu X merupakan IP dan sumbu Y merupakan value frekuensi. Bisa kita lihat di atas grafik dari tabel batangnya. Yang kedua ada poligon yang berupa data grafik, yang mana sumbu X-nya berupa IP dan sumbu Y-nya berupa value frekuensi. Bisa kita lihat di atas. Terus yang ketiga ada box plot IP versi SPSS. Bisa kita lihat grafiknya ada di atas. Terus yang keempat ada diagram P versi SPSS, yaitu di sini diagram lingkarannya. Di sini menunjukkan IP 0,1 sampai 1,1, diagram lingkarannya berwarna biru. Terus IP 1,2 sampai 2,2, diagram lingkarannya berwarna pink. Terus yang ketiga ada IP 2,3 sampai 3,3, diagram lingkarannya berwarna hijau, dan IP 3,4 sampai 4,4, diagram lingkarannya berwarna oranye. Nah, baiklah, di sini saya ingin melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi tentang penelitian kami, yaitu saya ingin menjelaskan sedikit tentang chart usia versi SPSS-nya, yaitu di mana di sini ada diagram bar usia versi SPSS-nya dan fitur grafik usia versi SPSS-nya. Dan berikutnya yaitu di mana ada box plot usia versi SPSS-nya dan diagram view usia versi SPSS-nya, yang mana yang terkecil yaitu dari semester 6 dan yang terbesar dari sampai semester 12. Nah, di sini ada diagram pada Google Chrome-nya, yaitu semester 6 warna biru dan semester 7 warna merah, semester 8 warna merah, semester 10 warna kuning, dan semester 12 warna hijau. Dimana di sini semester 6 lebih banyak mahasiswanya. Dimana di sini ada diagram usianya, yaitu diagram bar usia. Umur yang paling muda yaitu 20 tahun sampai 27, dan mahasiswa yang paling banyak di usia 21 tahun. Berikutnya di sini ada diagram bulan angkatan, di mana angkatannya ada 2014, 15, 16 dan 17. Dan di angkatan yang paling banyak yaitu di angkatan 2017. Dan berikutnya yaitu di IP lalu. Di sini ada diagram IP lalu
di mana diagram IP lalu yaitu dari minimalnya 1,1 dan maksimalnya 4. Di sini bisa kita lihat di IP yang 2,4 lebih banyak di diagram batang IP lalu ini. Dan di sini ada konsentrasinya, yaitu ada 3 konsentrasi, yaitu arithmetical intelligence dan platform dan networking. Dan di sini di networking lebih banyak, yaitu 47,3%, dan yang kedua di multi-platform ada 28,5%, dan arithmetic intelligence ada 23,8%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ristur Siregar. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya tadi, yaitu tentang kesimpulan dan manfaat pembelajaran. Yang kesimpulan, statistik memberi kemudahan dalam memproses data dan menyajikan data sehingga dapat dimengerti dan dapat diambil kesimpulan dari data yang telah diolah dan disajikan. Dengan mempelajari statistik, maka dalam melakukan penelitian, data dapat diproses dengan benar sesuai dengan metode-metode yang ada. Dengan membaca laporan ini, pembaca mempunyai dasar untuk mendalami konsep statistik dan dapat mengembangkan lebih jauh dengan menggunakan software Python dan SPSS. Ada pula untuk mendapatkan hasil harga-harga tengah dapat menggunakan cara manual ataupun melalui sistem. Yang pastinya hasil ini tidak akan jauh berbeda jika perhitungan dan rumusannya benar. Dan selanjutnya, manfaat pembelajaran. Yang pertama, mampu mengolah data statistik deskriptif menggunakan software Python dan Microsoft Excel. Yang kedua, mampu menghitung harga-harga tengah dan harga-harga deviasi data berkelompok menggunakan Microsoft Excel dan Python. Dan yang ketiga, mampu menyajikan data dalam bentuk tabel dan diagram pad Microsoft Excel, Python, Google Form, dan SPSS. Dan yang keempat, mendapatkan gambaran mengenai suatu fenomena tertentu dengan lebih sederhana melalui ukuran-ukuran statistik. Dan yang kelima, mengambil kesimpulan dengan tingkat kepercayaan tertentu berdasarkan sampel dan populasi. Yang keenam, dapat melakukan efisiensi biaya melalui sampling. Yang ketujuh, dapat membuat pemodelan dari sebuah permasalahan. 8, dapat mengetahui apa saja faktor yang berhubungan dengan sebuah permasalahan. Yang 9, dapat mengetahui efek dari sebuah variabel. Dan yang 10, dapat melakukan peramalan data untuk masa mendatang.